Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, video ini juga merupakan sebuah video request dari Bagas dari Sukabumi. Dan buat Bagas, terima kasih udah selalu support buat channel ini. Dan mudah-mudahan video ini bisa menjawab, ya mungkin belum semua ya Bagas ya. Oke, mari kita mulai. Led Zeppelin! Don't tell me you guys have never gotten the lead out. Jimmy Page, Robert Plant. Ya, jadi terkenal atau punya karya yang terkenal selalu ada konsekuensinya. Salah satunya mengenai lagu dari sang legenda ini. Mulai dari gosip mistis tentang lagu ini, dan juga berita yang mengatakan kalau lagu ini pernah digugat. Sampai ada berita yang bilang kalau lagu ini nggak boleh dimainin di toko musik, atau toko gitar khususnya. What the? Kita lanjut aja. Ya, sebenarnya udah banyak sih yang ngebahas ini, tapi kok kayaknya kurang lengkap kalau saya nggak ikutan bahas juga. Ya, selain penasaran, ya lumayan lah buat konten. Yuk, Marky Mall, mari kita mulai. Gak keren? Ya, sebuah lagu legendaris dari band legendaris. Lagu ini berjudul Stairway to Heaven, punyanya Led Zeppelin. Lagu ini disebut oleh beberapa pihak sebagai lagu terbaik sepanjang masa yang pernah ada di muka bumi. Ya, begitu dahsyatnya lagu ini. Dan lagu ini juga memiliki 3 proses unik yang berbeda dari lagu pada umumnya. Dalam lagu ini ada perbedaan volume, tempo, dan ritmenya. Banyak hal yang terjadi menyangkut lagu ini, mulai dari radio yang digerebek polisi, terus lagu ini nggak boleh dimainin di toko musik, sampai masalah yang menyangkut personil dari band ini, yang akhirnya menyeret anggota Led Zeppelin ke pengadilan. Wow ya, wow banget. Ya, selain lagu ini juga udah menghasilkan jutaan dolar pastinya. Oke, kita bahas yang pertama nih. Katanya, sebuah stasiun radio digerebek polisi gara-gara muter lagu ini. Gimana ceritanya? Ya, jadi gini, kejadian ini berlangsung di bulan Januari tahun 91 di sebuah radio di daerah Albuquerque, Meksiko yang bernama KLSK FM. Radio ini digerebek sama polisi setelah memutar lagu Stairway to Heaven selama 24 jam penuh. Ngapain? Ya udah, kita lanjut aja. Seorang pendengar radio tersebut merasa aneh karena lagu ini diputar seharian penuh dan akhirnya menelpon polisi. Dan polisi pun datang dengan membawa perlengkapan dan membawa senjata api. Mengingat lagu ini juga adalah lagu favoritnya Saddam Hussein, sehingga ada yang menduga kalau radio tersebut sedang disandera atau dibajak teroris. Ya, tapi iya sih, katanya dulu kan kalau pas zaman perjuangan dulu, sarana komunikasi itu harus dikuasai terlebih dahulu. Ya, layaknya sekarang, komunikasi dunia dikuasai oleh kelompok-kelompok elit yang punya agenda yang menyeramkan. Ya, lanjut. Tapi, menurut sang pemilik stasiun radio tersebut yang bernama John Sebastian, dia sengaja melakukannya. Ya, dia sengaja melakukan hal ini. Sebastian menyatakan saat itu ia sedang mengetes pasar karena radio KLSK memiliki audiens yang kecil. Ya, tapi kenapa harus Stairway to Heaven juga 24 jam? Ya, oke. Ya udah, kita lanjut aja. Yang kedua, gosip tentang lirik lagu ini yang mengandung pesan satanik. Ya, band ini cukup erat dengan gosip-gosip kayak gini. Selain Jimmy Page juga dekat dengan salah seorang dukun. Ya, kita mungkin menyebutnya dukun ya, kalau mereka nyebutnya penyihir. Ya, saya udah sempet bahas video ini. Kalau teman-teman penasaran silakan cari. Ya, udah lumayan lama lah. Mungkin udah setahun lebih mungkin saya bahas ini. Tapi ya, kalau malas nyari nanti tanya aja ya di kolom komen, nanti saya masukin ke kolom deskripsi link videonya. Oke, kita lanjut lagi. Gosip ini berawal dari sebuah temuan unik oleh seorang fans Led Zeppelin. Dia mencoba memutar terbalik atau mereverse lagu ini. Ya, nanti saya juga coba puterin lagu ini ya. Saya bakal coba putar 2 kali. Yang pertama pakai lirik dan yang kedua nggak pakai lirik. Ya, silahkan disimak liriknya.
Ya, tapi yang jadi pertanyaan tujuannya apa? Ya, waktu itu masih zaman kaset ya, atau zaman piringan hitam. Saya nggak tahu juga. Tapi sepertinya ini pita yang diputar secara terbalik. Ya, sebegitu niatnya. Atau memang dia seorang peneliti, bunyi-bunyian. Atau ini memang trik manajemennya Led Zeppelin biar lagu ini makin naik. Ya, menurut teman-teman gimana? Ya, semuanya bisa masuk akal. Oke, yaudah, kita lanjut aja. Ya, Led Zeppelin sendiri memilih buat cuek soal tuduhan tersebut. Tapi di sisi lain, Robert Plant, sang vokalis, menyatakan frustasi dengan tuduhan ini. Seperti dikutip dalam wawancara di tahun 83 dengan Musician Magazine. Ya, kata Robert, bagi saya ini sangat menyedihkan. Karena Stairway to Heaven ditulis dengan segenap hati nurani kami. Mengenai memutar balik kaset dan menempatkan pesan tersembunyi, itu bukan ide saya dalam membuat musik. Ya, katanya ya, ini bukan gua banget nih, katanya gitu. Jadi ya nggak tahu lah. Cuman mereka sama Tuhan yang tahu. Oke, kita lanjut ke kasus ketiga. Tuduhan plagiat kepada Led Zeppelin di lagu Stairway to Heaven ini. Dua personel Led Zeppelin, Jimmy Page dan Robert Plant, ya Sir Jimmy dan Sir Robert, sempat dibawa ke meja hijau di sekitaran tahun 2016 akhir setelah band rock asal Amerika yang bernama Spirit. Ya, Spirit melaporkan mereka atas kasus pencurian karya atau plagiat. Bagian awal lagu mereka yang berjudul Taurus, ya bagian awal lagu Taurus ini miliknya band Spirit ini yang tenar di tahun 1968 diduga dicuri oleh Jimmy Page yang menjadi lagu Stairway to Heaven. Dan beruntungnya pengadilan berhasil membuktikan bahwa Led Zeppelin tidak bersalah dan kemiripan tersebut hanya kebetulan semata. Ya, saya putarkan sedikit lagu Spirit yang berjudul Taurus ini. Kira-kira mirip apa enggak? Ya silahkan nilai sendiri. Ya, tapi adanya tuduhan ini bukan tanpa sebab. Dulunya, Led Zeppelin memang pernah menjadi band pembuka buat Spirit Band di awal-awal tur mereka di Amerika, yang akhirnya menimbulkan kecurigaan bahwa Led Zeppelin telah mendengar lagu Spirit yang berjudul Taurus ini sebelumnya, dan ditulis menjadi lagu Stairway to Heaven. Ya, sebagai tambahan info, lagu Taurus ini dirilis ulang di tahun 96. Sang penulis lagu yang bernama Randy California pernah mengatakan, orang-orang selalu bertanya mengapa Stairway to Heaven terdengar persis seperti Taurus yang dirilis 2 tahun sebelumnya. Aku tahu, Led Zeppelin juga memainkan Fresh Garbage dalam set live mereka. Mereka menjadi band pembuka kami pada tur Amerika pertama mereka. Ya, begitu kira-kira omongannya. Oke, kita lanjut lagi. Hal selanjutnya yang membuat lagu ini istimewa adalah proses rekamannya yang berpindah-pindah. Hanya untuk menyelesaikan satu lagu ini, Led Zeppelin harus pindah-pindah studio. Ya, Jimmy Page merekam bagian awal-awal lagu ini di rumahnya sendiri alias di studio pribadi. Kemudian, proses rekaman berpindah di sebuah cottage di Wales, Bourne, York. Lalu pindah lagi ke Island Studio London. Terakhir, mereka pindah ke Heatley Grange yang fenomenal itu. Next, gosip selanjutnya adalah katanya saat menulis lirik lagu ini Robert Plant sedang kerasukan Syaiton. Ya, Syaitonirrojim. Ya, lirik lagu ini ditulis oleh Robert Plant. Ceritanya, ketika itu mereka sedang berada di tempat rekaman yang terakhir di Heatley Grange yang terletak di Hampshire. Namun,
lirik belum ditulis, dan Robert Plant dikatakan sedang tidak mampu alias tidak mood untuk menulis lirik apapun. Tapi tiba-tiba Robert Plant mengambil pensil dan menyebut ada sesuatu yang menggerakkan jarinya. Dan ia mulai menulis kalimat pertama di lagu itu yang berbunyi, "There's a lady who sure all that glitter is gold and she's buying a stairway to heaven." Dung dung. Ya, lanjut. Karena itu muncul dugaan bahwa Robert Plant tengah kerasukan ketika menulis lagu tersebut. Gimana ya? Sebenarnya mood itu boleh dibilang paling krusial buat seniman. Dan menurut saya mood itu bisa dicari alias bisa dipaksain. Dan pastinya setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Ya, saya sempat dengar dulu ada salah seorang senior, musisi senior di Indonesia, almarhum, kalau beliau lagi nggak mood buat nyanyi, buat take vokal, beliau akan bermain-main di depan, di taman, atau bermain dengan burung, atau apapun itulah buat naikin moodnya kembali. Ya mungkin Robert Plant lagi belum dapet apa mood boosternya pada saat itu. Oke, selanjutnya. Ya, ini fenomenal sih. Ini fenomena. Ada berita yang bilang kalau intro lagu Stairway to Heaven ini dilarang dimainin di toko alat musik. Jadi gini, kalau ada teman-teman yang mau pergi ke Amerika dan mengunjungi toko alat musik buat beli gitar, maka jangan coba-coba buat mainin intro lagu Stairway to Heaven ini. Dan bila hal itu terjadi, maka jangan salahkan kalau penjaga atau pemilik toko akan tiba-tiba datang dan ngusir. Akan tiba-tiba datang dan ngusir kita. Ya, kita akan diusir, dipermalukan, dan disuruh jalan jongkok. Ya, tapi sebenarnya kejadian ini karena awalnya bermula di tahun 92. Sebuah film, ya ada sebuah film yang berjudul Wayne's World, yang salah satu adegannya, si Wayne di dalam film tersebut memainkan intro lagu Stairway to Heaven di sebuah toko alat musik. Tapi sayangnya ini sangat jauh dari aslinya, ya alias gak ada mirip-miripnya. Lalu, ceritanya, pemilik toko mengambil gitar dari tangan Wayne dan mengusirnya keluar. Setelah itu, setiap Wayne ingin mencari toko lainnya, di setiap toko selalu ada tulisan No Stairway to Heaven. Ya, dan setelah itu ada banyak yang mencoba mengulangi scene tersebut, ya alias adegan tersebut. Dan toko-toko ini juga berbaik hati untuk mengulangi adegan ini. Jadi kalau nantinya ada yang masuk toko musik dan nyoba buat mainin intro Stairway to Heaven, yang punya toko atau mungkin yang jaganya bakal nyoba buat mereka ulang adegan lucu tersebut. Ya oke. Cuman cara saya ngomong nggak lucu ya. Ya udahlah. Nonton aja deh nanti ya. Saya juga bakal nonton lah. Saya nggak punya info tambahan lagi ya buat lagu ini. Dan ya, buat Bagas Muhammad terima kasih untuk idenya. Dan buat teman-teman yang lain yang juga mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya infonya cukup dan lumayan menarik, insya Allah nanti saya bakal coba bahas. Oke, terima kasih yang udah pada nonton ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.